Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Al-ayat. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Berarti kita sudah setengah jalan. Layaknya sebuah kompetisi, kita seharusnya mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah? Apakah kita sudah benar-benar puasa dengan sebaik-baiknya? Apakah kita sudah benar-benar sholat dengan sebaik-baiknya? Atau jangan-jangan amalan-amalan kita yang sudah kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka selayaknya kita mengintrospeksi diri supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, yang oleh Rasulullah SAW disebutkan banyak orang yang berpuasa tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tentunya kita tidak mau menjadi orang yang rugi. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat mentadaburi sebuah surat dalam Al-Quran yang insya Allah kita semua sudah hafal, supaya kita tidak termasuk pada golongan orang-orang yang rugi. Kita akan mentadaburi surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Wal 'asr, demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, dalam keadaan merugi. Kita lihat dari ayat ini, Allah menyatakan ternyata semua manusia dalam keadaan rugi. Kalau kita lihat sudut pandang pada momentum bulan ini, bulan Ramadan, jangan-jangan kita termasuk orang yang rugi, ya, yang disebutkan dari surat Al-Asr ini. Siapa yang tidak rugi? Pertanyaannya. Illal ladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Illal ladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman. Di sini yang pertama, ya, kalau kita tidak mau rugi, berarti kita dalam menjalankan ibadah puasa ini kita harus landaskan
bersandar kepada keimanan. Puasa kita atas dasar perintah Allah, atas dasar iman kita. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi sahri ramadhana imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Niat puasa kita niatkan karena Allah, karena iman. Karena sesungguhnya puasa ini diperintahkan oleh Allah khusus bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka kalau puasa kita tanpa ada iman, maka Allah tidak akan menerima puasa kita, ibadah kita. Tentunya kalau kita tidak ada iman, maka kita termasuk orang yang rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amilus solihati, dan orang yang mengerjakan amal kebajikan, amal. Orang yang beruntung, orang yang banyak amalnya. Dalam momentum puasa ini kita perbanyak amal-amal kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah memberikan diskon, memberikan fasilitas yang luar biasa untuk kita beramal. Setiap amal kita dilipat gandakan. Puasa kita, sholat kita, tilawah kita, sedekah kita, infak kita, berbagi dengan orang yang berbuka puasa, itu semuanya dilipat gandakan. Maka kalau kita tidak ada amal, tidak berbuat, atau puasa ini hanya kita isi dengan tidur saja, maka kita termasuk orang yang rugi. Maka ayo kita perbanyak amal supaya kita tidak termasuk orang yang rugi. Yang ketiga, watawasau bil haq, yaitu orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Dalam momentum puasa ini kita tentunya harus menghindari dari perbuatan maksiat. Sebaliknya kita harus selalu berbuat dengan benar. Ya, kita hindari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, ya, dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Contoh, di sini saya sebutkan aja dosa yang kita nggak kerasa melakukannya, tapi akibatnya luar biasa, bisa menghapuskan pahala kita, yaitu dosa ghibah, ngomongin orang nggak kerasa ya. Ketika kita duduk diam ngobrol sama teman-teman, itu nggak kerasa kita ghibah, ngomongin orang. Nah kita kantor dengan amalan baik, dengan yang apa? Dengan tilawah. Semoga dengan tilawah kita mengurangi perbuatan dosa kita. Dengan memperbanyak tilawah, kita menghindari dari perbuatan maksiat. Ya, jujur dalam jual beli, ya, selalu berbuat baik. Kalau anak-anak di sekolah tidak mengerjakan atau mengerjakan tugas atau ujian, tidak melakukan, tidak mencontek, ya, tetap ya, selalu ya kita kasih tahu, ya, saling menasihati dalam kebaikan, ya, ajak gitu kan, ajak sholat, ajak berbuat kebaikan. Saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya kadang kita malu mengajak kebaikan, tapi kalau diajak untuk berbuat salah maksiat, kita hayu-hayu aja. Dan yang keempat, terakhir, watawasau bis-sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Tentunya ibadah puasa ini kita harus jalani dengan penuh kesabaran. Karena kita tidak bisa melewati ibadah puasa ini tanpa kesabaran. Bagaimana tidak? Biasanya kita makanan yang halal, yang biasa kita langsung makan, yang halal aja boleh-boleh saja. Ketika puasa kita harus menahan, harus sabar, harus menunggu sampai waktu maghrib. Itu kan perlu kesabaran. Juga perbuatan yang lain, kadang di perjalanan pulang kerja jam 2 siang pulang dari kantor, di perjalanan macet, itu sungguh menggoda untuk tidak sabar, untuk emosi, untuk marah. Nah ayo kita bersabar, ya, tahan emosi kita. Karena kalau kita tidak ada sabar, maka kita termasuk orang yang rugi. Terakhir kesimpulan, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung, supaya kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang yang beruntung, minal aidin wal faidin,
Ayo kita jaga 4 hal tadi. Jaga keimanan kita, perbaharui terus keimanan kita. Jaga tilawah kita, perbanyak amal-amal baik kita. Jaga diri kita untuk terhindar dari perbuatan maksiat, untuk selalu berada di tracknya, di jalan yang benar. Dan tentunya kita harus sabar. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan kultum atau tahsiah yang sedikit ini bisa mengingatkan kepada diri saya pribadi, supaya bisa mengintrospeksi diri, supaya tidak menjadi orang yang rugi. Dan tentunya bagi semua kaum muslimin wal muslimat yang terjangkau oleh tausiah saya atau YouTube saya ini, mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.